Halo, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Oki. Setelah kemarin kita mereview show unit yang ada di Grand Permata Residen, hari ini kita akan mereview hunian atau show unit yang ada di Royal Mansion Banguntapan. Royal Mansion Banguntapan ini lokasinya kurang lebih 15 menit dari pusat kota, 10 menit dari rumah sakit, 5 menit dari supermarket, 5 menit dari SPBU, dan di sini ada dekat dengan Waterboom, kurang lebih 5 menit dari lokasi ini. Nah, untuk fasum-fasumnya sendiri yang ada di Royal Mansion Banguntapan itu sangat lengkap untuk area di daerah sekitar sini. Karena apa? Di sini ada kolam renang pertama, ada masjid, ada tempat bermain anak, ada tempat untuk olahraga, fitness center, dan lapangan bulu tangkis serta lapangan basket. Untuk jalan utamanya itu lebarnya kurang lebih 7 meter sampai 8 meter. Nah, kita ini sekarang berada di klaster yang ada di Adiluhung, teman-teman. Jadi di Adiluhung ini adalah tahap ketiga dari total keseluruhan unit yang ada di Royal Mansion Banguntapan. Ya, teman-teman yang perlu ketahui, Royal Mansion Banguntapan sendiri berdiri tahun 2014, itu dari tahap pertama, tahap kedua, dan sekarang kita berada di tahap ketiga. Oke. Sekarang kita akan mereview show unit yang ada di Adiluhung. Nah, yang di belakang kita ini keren sekali, teman-teman. Jadi ini adalah rumah atau show unit yang bergaya minimalis modern, bergaya Eropa. Ini model yang ada di belakang kita ini lain daripada yang lain. Nah, ini kita tampilan fasadnya, teman-teman. Jadi ini kita bahas carportnya dulu. Ini carportnya. Ini kurang lebih lebar 3 meter. Ini sebenarnya di depan ini ada taman. Karena ini show unit ini custom dari user, jadi dia ada permintaan untuk carportnya ini dia perlebar. Jadi untuk tamannya dia agak lebih kecil. Jadi fungsi untuk carportnya sendiri lebih maksimal. Nah, ini tampilan depannya, dia gayanya Eropa, bergaya Eropa, tapi dia masih ada sentuhan minimalisnya. Untuk lebar depannya ini kurang lebih 9 meter, panjang ke belakangnya 12,5 meter. Nah, jadi show unit yang ada di sini ini dia dapat hook. Luas total tanahnya kurang lebih 110 meter. Nah, di fasad ini ada 2 step tangga sebelum masuk ke entrance atau pintu utama dari unit ini. Nah, di depan ini teman-teman kalau lihat ini ada permainan-permainan klasik ya, dia lebih ke klasik, tapi inilah yang membuat rumah ini jadi kelihatan lebih luks. Kelihatan sekali nih, teman-teman, dari lampu-lampu yang ada, lampu-lampu hias yang ada di tiang dan lampu-lampu yang ada di atas, di balkon atas. Jadi ini teras ini di depan ada tiang yang bergaya Eropa, ini yang akan membuat rumah ini akan kelihatan lebih luks. Bahan atau material spek dari rumah ini dia untuk depannya agar kelihatan lebih look, menyesuaikan dengan tampilan rumahnya, dia memakai bahan kayu jati. Ini kayu jati, teman-teman, dengan ram-ram seperti ini. Nah, ini untuk kamarnya, ini depan kamar ini, teman-teman, maaf. Ini jadi ini ada batu alam, jadi bukan pakai konwood. Untuk kesan looksnya juga lebih muncul. Nggak sabar nih masuk ke living room. Yuk kita bedah ke dalam. Nah, oke, teman-teman, ini sekarang kita berada di area living room yang ada di unit ini. Nah, ini karena belum kita serah terimakan ke user, jadi ini rumah ini masih belum ada furniturnya, teman-teman. Jadi di sini masih kosongan semua ya sampai di lantai 2-nya. Nah, untuk area depan ini ruang tamu ini kurang lebih lebarnya atau panjangnya itu 5,5 meter, lebar 4,5 meter. Nah, ini karena custom, jadi dia kelihatan lebih luas. Karena sebetulnya ini adalah tipe standarnya. Di sini ada sekat untuk area dapur. Jadi sebetulnya standarnya area dapur ini ada di samping area ruang tamu. Tetapi oleh beliau ini dipindahkan ke area belakang agar ruang tamunya lebih luas. Ini warnanya nih, teman-teman. Kalau warnanya ini saya suka sekali. Ini kalem. Jadi ini warna almond chip. Halus, teman-teman, jadi nggak ada pecah rambutnya sama sekali. Plafonnya ini tingginya kurang lebih 3,4 meter dengan permainan estetika drop ceiling, jadi dia tidak flat,
untuk plafonnya dia masih ada mainan di pinggir-pinggirnya seperti ini teman-teman. Jadi dia lampunya juga pakainya downlight, jadi dia lebih masuk ke dalam. Oke, sekarang kita lanjut ke area kamar. Nah, ini kamarnya teman-teman. Jadi sebelum kita masuk ke kamar, ini ada pintunya ini materialnya, speknya ini dari Solid Engineering. Oke, warnanya juga menyesuaikan dengan warna kayu yang ada di depan area fasad. Luas kamar ini kurang lebih 3 kali 3,4 meter. Warnanya sama, almond chip. Jadi warnanya juga teduh. Di sini ada 2 jendela, jadi sudah cukup untuk pencahayaan dan sirkulasinya. Oke, ini di sini ini adalah kamar utama teman-teman. Oke, kita lanjut ke kamar sebelah. Nah, ini yang kamar kedua. Ini sama, materialnya, pintunya Solid Engineering, tapi luasannya dia lebih kecil. Warnanya sama, almond chip juga. Nah, di sini ada pencahayaan. Di sini di luar jendela ini ada void. Jadi void ini fungsinya apa? Agar sirkulasi dan pencahayaan yang ada di kamar ini dia lebih bagus. Jadi kamar ini dia tidak akan pengap. Oke, kita lanjut ke kamar mandi. Oke, nah ini kamar mandinya, pintunya dia speknya dia memakai material UPVC, jadi dia akan lebih awet karena kita tahu kan kamar mandi dia area basah, jadi bukan dari kayu materialnya. Oke, kita masuk ke dalam. Ini dinding-dindingnya pakainya granit 60-60 full sampai ke plafon, jadi kesan looksnya lebih dapat. Nah, ini di sini ada jaringan untuk pemanas air atau water heater. Jadi kalau teman-teman capek pulang kerja, mandi air hangat, waduh udah capeknya hilang deh. Nah, ini shower, ini standar kita, showernya seperti ini, hand shower, ini tempat sabun. Nah, ini juga tempat untuk sampo atau mungkin barang-barang lain yang memang dibutuhkan di area kamar mandi. Lantainya dia pakai 25-25 ukurannya, Roman. Untuk klosetnya ini dia sudah pakai Toto teman-teman, jadi memang kita kelasnya premium. Di atas itu masih ada blower, jadi untuk sirkulasi kamar mandi, karena ini tidak ada boven, tidak ada sirkulasi keluar, jadi dia pakai blower agar ruangan yang ada di sini tidak berbau. Oke, kita lanjut ke area dapur. Ini sebelum kita ke area dapur, di sini ada void yang tadi kelihatan dari kamar nomor 2. Nah, di depan void ini ada wastafel, ini custom, jadi standarnya kita tidak memakai wastafel. Untuk area pemisah void dengan ruangan dalam, living room, ini ada pintu geser atau sliding berbahan aluminium, bukan kayu, jadi dia ribbon. Nah, di sini ini nanti untuk area mencuci. Jadi ini di sini nanti ada mesin cuci, saluran pembuangannya sudah kita buatkan. Di sini ada krannya. Oke, ini untuk listriknya. Nah, di sini ada pompa yang sudah standar dari kita, itu adalah jet pump Shimizu. Nah, ini teman-teman kalau mau lihat, ini ada area voidnya tinggi, jadi pencahayaannya akan lebih bagus. Oke, kita ke area dapur. Nah, area dapur ini luasnya kurang lebih 3 meter kali 2,5 dengan meja dapur sudah finishing granit. Jadi bukan keramik teman-teman. Di sini adalah granit warna hitam. Kenapa hitam? Karena dia agar lebih, kalau ada kotor itu dia tidak akan lebih kelihatan. Nah, ini sudah termasuk kitchen sink yang sudah kita sediakan. Di sini satu stop kontak. Nah, di lantai ini beda dengan yang di area living room. Jadi ini lantainya dia bukan granit, tapi ini keramik 60-60 yang motifnya agak kasar. Jadi dia lebih safe lah untuk area dapur ini. Oke, kita naik ke lantai 2. Nah, ini area tangga. Ini handrailnya dia juga pakai kayu loh teman-teman. Jadi dia kesan Eropanya muncul sekali. Bahannya ini untuk railingnya dia pakai besi tempah, bukan hulu. Ini bordesnya kurang lebih 80 cm.
untuk sebelum naik ke lantai 2-nya. Nah, ini sekarang kita sudah ada di lantai 2. Ini adalah area ruang keluarga atau tempat untuk bersantai. Nah, di sini sudah disediakan kabel untuk antena atau televisi. Nah, area ini, ruang keluarga ini kurang lebih lebarnya 2,5 meter kali 5,5 meter. Jadi sudah cukup untuk tempat bersantai, untuk berkumpul dengan keluarga. Nah, sekarang kita ke kamar ketiga ini, teman-teman. Nah, di sini area kamar ini luasnya kurang lebih sama dengan yang di bawah, yang kamar depan. Jadi di sini luasnya kurang lebih 3 meter kali 3,4 meter. Nah, di sini juga ada jendela untuk sirkulasi udara dan pencahayaan. Untuk material pintunya juga sama. Material pintunya solid engineering. Warnanya juga masih sama, almond chip. Ini lebih teduh kesannya. Oke, kita ke. Nah, kamar yang kedua ini sama dengan yang di bawah. Nah, di sini sudah ada AC. Ya, AC ini adalah bonus dari kita, teman-teman. Nah, jadi ini ada AC, ini termasuk fasilitas dari kita, bonus. Di sini ada jendela, 2 jendela juga. Jadi kita selalu memakai jendela yang couple, bukan single. Karena apa? Karena pencahayaan akan lebih bagus, sirkulasinya udara juga akan lebih bagus untuk masing-masing kamar. Oke, kita lanjut ke area service room. Nah, di sini ini kurang lebih luasnya 3 meter kali 2,8. Untuk jemuran bisa. Nah, di sini sebetulnya bisa sih mesin cuci, tapi ini difungsikan untuk wudhu. Kalau teman-teman yang beragama muslim, ini adalah area untuk tempat wudhu. Jadi ini juga, ini railingnya memang beda dengan hand railing yang di tangga. Ini dia pakainya holo. Teman-teman. Oke, nah ini kan kelihatan luas. Nah, kita bisa lihat fasumnya. Keren kan, teman-teman? Nah, itu fasum olahraganya tuh. Keren ya. Oke. Nah, di sini ada atap. Atapnya ini memang custom. Jadi beliau meminta untuk atap yang transparan. Karena agar pencahayaan yang ada di ruangan bawah itu akan lebih bagus. Nah, sekarang kita ke area balkon, teman-teman. Nah, ini yang spesial nih. Saya suka kalau di sini. Nah, ini area balkon, teman-teman. Nah, di sini teman-teman kalau di balkon bisa lihat unit-unit yang lain. Gagah sekali. Oke deh, keren. Kalau di sebelah timur kita bisa melihat perbukitan. Nah, di sini kita lihat, teman-teman, ini jalannya kurang lebih 7 meter. Jadi sudah cukup luas dengan gorong-gorong yang setiap 10 meter. Kalau teman-teman lihat itu ada peresapannya. Jadi ini area Royal Mansion Banguntapan ini area yang bebas banjir. Nah, sekarang kita akan intip ada apa aja sih di fasos yang ada di Royal Mansion Banguntapan. Yuk kita lihat. Oke, teman-teman, hari ini kita akan mereview fasos yang ada di Royal Mansion Banguntapan. Jadi, teman-teman kalau ingin membeli suatu unit atau hunian di suatu kawasan, itu yang perlu diperhatikan adalah fasos yang tersedia oleh pengembang. Jadi, dan fasos itu nanti bisa digunakan untuk tempat bersosialisasi antar warganya atau penghuni yang ada di suatu kawasan. Nah, ini sekarang kita ada di salah satu fasum. Jadi ini fasum olahraga. Ini dalam satu kesatuan, dalam satu lokasi, satu tempat, ini sudah ada 3 fungsi. Jadi di sini ada lapangan basket 3-on-3. Di sini ada gawang. Ini untuk mini futsal, teman-teman. Dan ini di sini ada nanti lapangan bulu tangkis. Jadi sudah tersedia, memang belum dipasang ini, teman-teman, untuk tiang netnya. Nah, oke. Ini juga asik loh ini. Di sini disediakan tempat untuk penonton, teman-teman. Jadi kayak ini ya, kayak stadion ya. Jadi ini kalau lomba-lomba 17 Agustus atau mungkin lomba-lomba yang lain itu akan semakin
lebih semarak, lebih ramai. Setelah kita di fasum olahraga ini, kita nanti akan bahas satu persatu fasum-fasos yang disediakan oleh Royal Mansion Banguntapan. Salah satunya ada masjid, kolam renang, tempat bermain anak, dan tempat fitness. Tapi memang masih dalam tahap progres. Sekarang kita bahas salah satu fasumnya. Kita ke kolam renang. Yuk! Nah, teman-teman, kita sekarang sudah sampai di area kolam renang, salah satu fasum yang dimiliki oleh Royal Mansion Banguntapan. Area ini kurang lebih luasannya 25 kali 25 meter. Untuk kolam renangnya sendiri, ukurannya kurang lebih 20 kali 20, kedalamannya 1 meter. Memang kolam renang ini tidak diperuntukkan untuk yang dewasa, karena ini kita sediakan untuk kolam renang anak-anak atau kids pool. Oke, nah di sini di area kolam renang ini ada permainan estetik. Nah, ini juga gayanya gaya-gaya Eropa juga. Jadi ada tiang-tiang dan ini untuk tempat menunggu. Kalau orang tuanya ingin menunggu anak-anaknya yang sedang berenang, sudah disediakan tempat di sini dan di sebelah sana. Nah, setelah dari kolam renang ini, kita akan lanjut ke salah satu fasum, yaitu tempat fitness atau olahraga yang disediakan oleh Royal Mansion Banguntapan. Nah, ini dia teman-teman area fitness center yang ada di Royal Mansion Banguntapan. Ini salah satu fasum olahraganya. Jadi di sini memang masih dalam progres pembangunan. Kurang lebih 2-3 bulan akan diselesaikan lengkap dengan peralatan yang ada di dalamnya. Nah, untuk estetikanya sendiri ini perpaduan antara minimalis dengan gaya Eropa. Nah, salah satunya dengan ada tiang ini karena menyesuaikan dengan klaster atau lingkungan yang ada di Adiluhung, tampilan yang ada di Adiluhung. Untuk lebar mukanya ini sudah cukup besar, kurang lebih 15 meter. Ke belakangnya kurang lebih 12 meter. Jadi sudah cukup ideal untuk tempat olahraga atau fitness. Oke, kita masuk ke dalam. Oke, ini teman-teman area di dalam fitness centernya masih agak berantakan ya. Jadi di sini lebarnya kurang lebih 6 meter, panjangnya kurang lebih 15 meter. Nah, ini di atas plafonnya juga kita mainkan secara estetikanya. Jadi ini drop ceiling, jadi tidak ngeflat gitu. Jadi tampilannya lebih mewah seperti itu. Nah, lantainya juga sudah granit. Nah, di sini kita juga menyediakan tempat untuk bersih-bersih atau kamar mandi untuk tempat ganti baju atau mungkin setelah fitness ingin membersihkan badan. Oke, kita lanjut ke sini. Nah, ini tempat untuk bersih-bersih atau kamar mandi. Untuk ukurannya sendiri kurang lebih 1 kali 1,2 meter. Ini sudah full granit dindingnya. Jadi mewah juga untuk ukuran tempat olahraga atau fitness. Nah, sekarang kita akan lanjut ke tempat atau area bermain anak. Yuk, kita lanjut ke sana. Nah, sekarang kita berada di ruang terbuka hijau atau RTH yang ada di sini. Ini sekaligus digunakan untuk sarana permainan anak. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ada perosotan, ada ayunan, ada panjat-panjatan. Nah, di sini ada 2 kamar mandi. Jadi sudah lengkap semua di sini fasilitasnya. Nah, di sini area indoor ini digunakan untuk tempat bermain indoor atau tempat bermain anak di dalam ruangan. Nah, ini bisa digunakan untuk kalau penghuni yang ada di Royal Mansion Banguntapan ini ada acara lomba mewarnai atau mungkin bisa digunakan untuk perpustakaan, itu oke banget. Jadi ini ruangannya sudah ideal. Ini kurang lebih lebarnya 3 meter, panjangnya kurang lebih 6 meter. Areanya juga cukup luas. Jadi di sini banyak sekali jendela. Jadi di dalam ruangan terlihat lebih luas karena areanya lebih terang. Oke, sekarang kita lanjut ke tempat ibadah atau masjid. Nah, teman-teman, kita sekarang berada di fasum yang paling penting yang ada di dalam suatu kawasan perumahan, yaitu tempat ibadah atau sarana ibadah.
Di sini kebetulan adalah masjid. Nah, di sini area masjidnya itu kurang lebih 72 meter persegi. Ini sudah cukup untuk menampung sampai 100 jamaah. Nah, di depan masjid sendiri ini ada area untuk anak-anak nanti pengajian. Nah, semacam pengajian atau untuk kegiatan agama bisa di depan seperti ini. Yuk kita intip ke dalam. Nah, ini teman-teman area dalam dari masjid. Ini sudah ada pendingin ruangan atau AC, sudah ada 2 unit di sini. Jadi di dalam ini sejuk, sangat dingin. Nah, di sini kurang lebih areanya 8 kali 9 meter persegi. Nah, teman-teman, Masjid Darussalam ini bisa digunakan untuk sholat Jumat karena bisa menampung sampai 100 jamaah. Jadi kalau teman-teman membeli unit di sini di area Royal Mansion Banguntapan, kalau ingin melakukan sholat Jumat tidak perlu ke luar lingkungan. Jadi cukup ada di dalam atau area lingkungan Royal Mansion Banguntapan. Oke kan? Nah, hari ini kita sudah review salah satu show unit yang ada di Royal Mansion Banguntapan. Ini adalah klaster Adiluhung dengan harga range-nya 1 sampai 1,2 M. Dan kita tadi juga sudah review Fasum dan Fasos yang ada di Royal Mansion Banguntapan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mencari rumah, semoga review kita hari ini menjadi referensi buat teman-teman semua. Sampai jumpa di review-review kita selanjutnya. Ciao!